KJ-nya itu sendiri. Benar. Yang akan memberikan elemen surprise-nya. Dan KJ yang akan siap untuk memberikan tarikan dengan defense adjustment. So kita bakal lihat di game kedua bakal seperti apa antara Bigetron Beta yang sudah mengamankan 1 poin ya. Dan Al 8 Paps yang akan coba untuk memberikan tekanan untuk mendapatkan 1 poin setidaknya menyamakan kedudukan. Iya, menyamakan kedudukan begitu penting tentunya bagi kubu dari A8 Paps karena mereka sangat membutuhkan poin untuk tetap bertahan di urutan yang pertama. Bang, emang ada keuntungan ya urutan pertama ya? Ada, Bang. Ada dong. Ada. Kalian coba nanti lihat bracket dari MDL Indonesia ya. Ya, di Instagramnya jangan lupa di follow mdl.indonesia supaya infonya lengkap kap sawadikap. Lengkap Saudi Cup ya. Oke. Terakhir aku lihat sih infonya 14 lah pokoknya. 1 ketemu 4 pasti. Biasa rata-rata 1 ketemu 4. Yes. Kalau ketemu 8 soalnya nggak lolos kan. Betul. Wah, susah dong. Kalau ketemu 8 di season depan. Season depan, kecuali mungkin ada sistem yang berbeda. Karena aku sukanya sama MDL tuh gitu. Kenapa? Setiap season bisa jadi sistemnya berbeda. Iya lagi. Iya, Penuh dengan kejutan-kejutan pasti dari MDL Indonesia. pasti. Tapi lihat di bawah kayaknya ada lebih banyak kejutan karena brandnya belum level 4. Yes, dan dia nggak sempat ngeluarin ke arah Coach Edo atau mungkin Coach Edo udah habis juga sehingga membuat dari 1 poin kill Bigetron yang begitu berharga jatuh ke tangan Brand. Ya, Little Wanderer juga diamanin sama Jesgar, jadi otomatis dia udah pegang level 4-nya. Dengan Divine Judgment, instant kill pasti ke Brand, dan ini bakal jadi early pressure di early game. Sehingga Foundernya juga agak sedikit kalah atau bahkan ketinggalan dari segi pattern rotasi. Lihat, dulu early game, ini emang powerful banget nih sebagai XP laner. Dia udah bisa slam-slam ya kan, bletok. Nggak bisa habis soalnya. Dia kalau misalkan nginjek slam-slam, kereset cooldownnya, nambah regen. Yap. Dengan emblem support, dia punya yang namanya Hybrid Dragon. Ya, tambah lagi dengan ada uang yang akan didapatkan juga dari sosok narasi itu sendiri ya. Wah, itu tuh yang paling menyenangkan ya. Betul. Karena siapa sih yang nggak mau dapetin uang? Wah, siapa yang gak senang? Dan narasi cuan-cuan terus itu di area bottom lane. Kalau connect ke arah hero ya. Tapi udah ada 1 shadow kill yang dikeluarkan. Las masih bisa mundur kali ini dengan heavy crossbow-nya, bahkan ada sprint. Dan Arfi yang ternyata bisa di take down dengan sangat baik oleh Audi CS. Waduh, ini bahaya nih jatuhnya. Arfi dan Brand yang dimana 2 damage dealer utama dari A8 Paps ditumbangkan di early game. Dan Jesgar dia punya retribution, ini bakal jauh lebih bahaya. Karena kalau misalkan tiba-tiba bakal diambil kali ini. Untungnya Brand masih mampu untuk mencuri 1 orange buff yang sebenarnya bukan mencuri tapi haknya dia. Iya, dia mengambil haknya sepenuhnya. Dan Jesgar harus gigit jari terhadap orange buff yang ingin dia curi. Tapi setidaknya nge-trigger ke arah retribution. Ya, sabar ya Jesgar ya, ingat. Kalau bukan hak Anda, ya jangan diambil. Jangan diambil. Gila, ini emang nge-cash ala Ramadan ini indah sekali ya. Ya kan, syahdu, ya kan, banyak pesan-pesan moral. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman ya. Karena barang siapa yang bukan miliknya tidak boleh untuk mengambil barang orang lain. Benar, tapi kalau misalkan tiba-tiba di Land of Dawn ada kesempatan untuk mencuri buff, ambil aja. Ambil. Kita bisa bilang rezeki nggak kemana berarti. Ya kan di in-game Pak. Betul, ya kan. Kalau di kehidupan nyata nggak bisa, nggak bisa sembarangan kayak gitu ya. Tapi udah kayak shadow aja dari Bran ya. Tapi udah tunggangin dengan adanya 1 split dari narasi yang membuat dari Bran kali ini harus mundur saja. Kayaknya cuma kasih efek elemen of surprise deh. Iya. Biar nanti brandnya entah keluar shadow kill atau bahkan mungkin keluar quad shadow. Jadi dia bakal kepres sedikit dan gak berani untuk crossing river. Tapi dan QT udah mulai ketahuan dan Brand kayaknya connect shadow kill bakal dapetin 1 hampir saja dengan flickernya dari tembok ke tembok. Ini bukan wings by wings nih. Bukan. Namanya wall by wall. Dari tembok lompat ke tembok. Bener, udah kayak Link dia. Iya juga. Not bad. Not bad. Kata parsianya gitu ya, not bad. Udah kayak Link nih jadinya. Tapi 3 player nih dari A8 Paps sudah berada di area top lane, ingin membantu karena Arfi ini yang dari tadi dipres habis-habisan oleh teman-teman Bigetron, apalagi dari turtle-nya yang sudah mulai muncul di Land of Dawn. Kali ini Audi CS memimpin barisan dari Bigetron Beta. Feather Ice Ranky Popple dan Kitty Prime mengincar ke arah belakang, tapi sepertinya cukup sulit dan sehingga membuat dari Bigetron Beta sepertinya bisa mengamankan turtle-nya yang kedua. Dapetin turtle, tapi si lain lihat narasi seperti nggak ada teman-teman yang membantu ketika melakukan split, tapi itu adalah 1 zoning out yang dilakukan oleh anak-anak Bigetron. Ya, tapi Bigetron Beta ini mainin makro fullnya banget sih. Tadi pas ada shadow kill di area mid lane ya kan, yang dan Kitty keluar flicker, dia udah ngasih informasi kalau Brand ini nggak ada lagi shadow kill. Sehingga di setup turtle udah pasti A8 Paps nggak bakal punya power ultimate yang sepadan. Tapi Arfi tumbang untuk kedua kalinya. Alhasil berarti di sini kalau kita melihat dari Audi CS, dia sampai keluar flicker dan mungkin onwardnya connect
Jadi seperti yang tadi kita bilang ya, combo mini jauh headnya ini benar-benar berjalan, dan Jesgar ini bakal bergerak ke arah top lane untuk memainkan Divine Judgment-nya. Wah, ini nih Divine Judgment dikeluarin. Dapat karena Kesu, apalagi ada Feather Ice Strike. Tapi informasi sudah diberikan, gak ada ultimate. Reward manipulation dari Richie, mencoba untuk memukul mundur. Oh, Richie bahaya. Lihat bagaimana Richie akhirnya masih bisa selamat dengan dari Flicker. Wah, dijemput, liatin tuh. Dijemput sama Audi CS, dibukain jalannya karena nggak ada Brand di belakangnya. Dan Brand juga nggak ready dengan Shadow Kill, sehingga tidak ada mara bahaya untuk Luz. Dan ini Luz 003 sih benar-benar dalam keadaan yang walaupun dia offside ya, dia tidak begitu melakukan fatal mistake. Ya, tapi Audi CS bakal kena sandwich di area belakang sana. Bakal coba untuk dihajar, tapi lihat tiba-tiba Las hadir. Dengan adanya satu heavy crossbow yang bakal di pop up. Tapi setidaknya masih aman untuk outer turret ya, karena minion terlalu dini untuk habis dari teman-teman A8. Tapi harus perhatikan bagaimana Arfi ternyata udah punya attack speed yang mumpuni. Ya udah cukup sebenarnya. Kalau misalkan kita berbicara soal Arfi, dia mungkin ingin mengincar objektifnya aja. Dia mau melakukan speed push dan bahkan kali ini dipaksakan, namun lagi dan lagi Arfi harus ditumbangkan di arah top lane dan bahkan 2 poin. Ini untuk Iritel nggak bagus banget, apalagi dalam keadaan 2-0-3 dia perfect KDA. Dan kali ini bahkan bisa melakukan zoning out di arah top lane untuk memaksakan mendapatkan objektif balasan. Dan lihat, udah goyang tuh Pylex-nya. Wah, ini ngeri banget sih Lasnya di sini. Dia benar-benar snowballing banget, dia udah punya item pastinya. Dan damage dapat ke arah double kill itu udah menjadi alasan utama. Iritel masih cukup berbahaya. Founder coba untuk mundur begitu saja. Di lain mencoba untuk mengejar ke arah Lasnya. Masih bisa dihindari, tapi lihat bagaimana Las. Dia bakal coba untuk memukul mundur Founder, apalagi pada Isaac hadir dari Kitty. Tidak bisa kemana-mana Founder ya. Dan Founder harus tertidur lesu di arah top lane. Tapi pergantiannya adalah satu turtle yang bakal coba untuk didominasi oleh A8 Pops. Bakal ada satu Brand, tapi narasi yang memberikan informasi Audi CS tiba-tiba turun gunung. Bakal coba untuk memberikan pressure tambahan, tapi nggak bisa karena Brand sudah memegang alih-alih satu retribution. Malahan Kesu sudah ketinggalan. Bakal coba untuk dihajar habis-habisan. Dan Kitty ikut hadir. Udah ada speed yang masuk ke dalam tubuh Kesu, ditunggangi. Dan lihat Kesunya mau kemana. Gak bisa. Dia langsung tidur di arah bottom lane. Udah ada gambaran bahwa memang ketika nantinya combo narasi Audi CS ini bekerja ya, ini akan ada 3 kata yang akan keluar ya. Bang, udah bang. Tolonglah bang, itu slow effect ada, stun effect ada, airborne juga ada, lengkap pokoknya. Apalagi Audi CS, Flicker out of nowhere sudah digunakan dan kali ini mencoba untuk melakukan setup namun gagal, seperti terpatahkan dengan Quad Shadow. Dan Richie juga mengeluarkan satu Flicker tadi barusan. 3 Flicker dibalas dengan Flicker. Satu gempuran yang ingin dibangun oleh Audi CS bisa dihindari. Jadi ada top lane sana, sosok Arfi akhirnya bisa mendapatkan satu outer turretnya. Dan ini membuat dari Arfi, oke, gue udah dapetin satu outer turret di atas, gue harus ke area bottom lane lagi. Karena pressure yang diberikan oleh teman-teman Bigetron di area bottom lane ini cukup besar. Dan cukup berbeda sih, kalau dia dari line up-nya Bigetron Beta ya, mereka akan berjalan 4-1. Sementara dari A8 Pops mereka masih bisa jalanin 2 lane yang berbeda. Mereka punya Hayabusa dan Moskov. Jadi permainan 1-3-1 sangat possible sekali, apalagi dengan 2 split push. Dan sayangnya Audi CS ini tertangkap. Ini dia nih, Tyrant Race ada defense, tapi dari Kitty dengan ada Feather Ice Strike membuat dari Kesunya bakal ketinggalan lagi. Tidak bisa diselamatkan oleh rekan-rekan dari A8 Pops. Lihat bagaimana Las ikut hadir dengan dia nge-pop up ke arah sprint. Ini membuat dari attack speednya udah nggak terbendung lagi. Outer turret dari mid lane akan menjadi target operasi Audi CS. Hampir saja dengan onward-nya mendapatkan satu Founder di arah depan. Ya, ini untungnya tidak didapatkan sih. Mungkin kalau misalkan tadi masih ada heavy crossbow bakal di follow up. Dan untuk Brand, semenjak dia ditumbangkan untuk pertama kalinya ya tadi, dia sempat dapetin point kill juga sebenarnya. Jesgar. Tapi kalau misalkan kita lihat dari perbedaan antar individunya, sekarang udah mulai nyusul nih Brand. Jadi yang menurutku paling berbahaya di sini adalah Jesgar dan Arfi masih dalam keadaan dia 1v2 lagi dan lagi. Waduh, konsilnya tadi bagus banget dari Chess, dan Las kali ini yang berhasil menumpaskan Arfi untuk kali keempat. Kesu hadir memberikan satu pressure-nya terhadap Audi CS, tapi ada belakang sana 3 ada Brand dengan dari Shadow Kill. Tershutdown yang cukup mahal, dan pastinya ini membuat dari Brand mendapatkan sedikitnya pundi-pundi gold yang baik. Kesu mencoba untuk memberikan satu pressure. Terror Racer defense yang gak kena siapa-siapa. Dan Kitty masih selamat, dan ini akan menjadi salah satu informasi yang berharga bagi anak-anak Bigetron dan Lord. Apa free Lord soalnya dari bawah ya kan, kita bisa melihat Jesgar udah lama banget untuk standby di bagian pit dari Lordnya, sehingga dengan pertukaran point kill shutdown dari Luz, sengaja di sini kalau misalkan kita melihat bagaimana Brand dia kalah objektifnya, walaupun sebenarnya secara item pun menurutku di sini A8 Pops coba build up dan mencoba untuk menyusul, tapi wah ini yang berbahaya sih, Wind of Nature.
jawaban atas Shadow Kill. Sehingga nanti dari A8 Pups tidak bisa langsung meng-engage lagi ke arah gold lanernya dari Big Hero Beta Last. Oke, dan mudah-mudahan ada satu lagi serangan yang bangun. Bran masih ada satu coach Shadow untuk mundur, tapi untuk purple buff-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Big Hero Beta. Sehingga dari Bran akan kehilangan banyak energi nantinya. Dan Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane ini bakal coba untuk memberikan pressure lagi terhadap A8 Pups. Bisa dibilang 10-3 ini mirip-mirip kejadian sama game yang pertama. Mirip. Secara point kill ya. Ya, Bran coba untuk hadir. Defense judgment-nya begitu on point. Bran tidak tahu kalau di area rumputnya tidak ada lagi yang namanya kebaikan untuk dirinya. Dia langsung ditumbangkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Bigetron. Walaupun teman-teman Bigetron belum bisa untuk menghasilkan satu base turret yang bisa dihancurkan, tapi setidaknya mereka udah ngancurin ke arah inner turret dan mereka bisa menumbangkan ke arah Bran. Nah, ini yang bahaya, ODCS punya flicker sih. Takutnya Richie tiba-tiba di flicker dan itu dia. Connect langsung ada onward Earthshatter dan bahkan lihat di belakangnya agak sedikit free hit untuk close. Ya, artinya juga cukup free hit untuk dapat ke arah LJS. Ada WWN yang trigger dan double kill dengan heavy crossbow dari lastnya. Berhasil mendapatkan bahkan 3 player yang sudah ditumbangkan. Ada shadow kill tapi narasi yang bakal jadi korban berikutnya. Sudah cukup aman bagi A8 Pups dengan 2 DPS dealer yang mereka punya. Cukup untuk memukul mundur anak-anak dari Bigetron Beta. Wah, ini 2 lawan 3 menurutku cukup berbahaya. Tapi lihat Federal Airstrike-nya sakit banget dan bahkan memaksa Bran untuk mundur. Karena dia nggak punya yang namanya magical defense. Dan kalau misalkan kita melihat dari 1 menit lagi menuju ke arah Lord, dengan gap gold seperti ini yang malah makin jauh ya, bukannya A8 Pups mendekati, ini makin berbahaya. Kecuali kalau ada setup dan langsung bisa dimakan seperti ini. Oh ya, itu dia Konsil dengan Racer Defense mendapatkan ke arah lastnya. Dan lihat bagaimana Jaskar udah kehilangan Immortal. Bakal coba untuk dirusuh balik oleh anak-anak 8. 2 player hilang, 2 player penting dari Bigetron Beta akhirnya tidak bisa bernafas lega lagi. Ini benar-benar counter setup yang baik dan mungkin momento yang ingin dilakukan oleh A8 Pups dan harus mereka lakukan seperti ini lagi. Dengan dipimpin oleh Keisu yang bisa dapetin 2 orang penting. Ya, benar-benar manfaatin flickernya banget dan Tyrant Revenge-nya juga sangat on point. Sehingga membuat teman-teman dari Big Hero Beta nggak siap untuk merespon hal tersebut. Apalagi narasi, kayaknya ke-detect di barusan. Karena piercing daripada Moskovnya connect dan untuk sekarang Moskovnya udah punya item. Dia akan menuju kepada Malefic Roar atau bahkan Husklaw, 2 item yang begitu sangat on point sekali bagi pada Moskov dan itu dia Malefic Roar. Last itemnya masih bisa untuk Husklaw atau bahkan mungkin dia menuju ke arah Wind of Nature. It's okay. Yang penting Inspire-nya masih belum menyala dan Founder udah mulai coba buat kite di arah Lordnya karena begitu penting. Nantinya Winter Transient dan QT bakal dipicu, entah itu mungkin daripada Richie atau bahkan daripada Keishu. Ya, Jaskar di sini benar-benar harus cari posisi yang tepat. Udah mulai coba untuk mencari RP. By level sih dia kalah loh sama Brand. Iya loh. Susul. Udah mulai kesusul. Apalagi tadi sempat ditumbangkan ya dengan setup yang baik. Dan Lord sudah diarahkan terhadap anak-anak A8. Masih mencari momentum yang tepat. Audi CS sudah memberikan juga info siapa yang ada di depan sana. Ada Founder. Wah. Ini kayaknya ada niat buruk nih bau-baunya nih. Mid lane terbuka dengan sangat lebar dan QT dan kawan-kawan dari Big Hero Beta bisa saja memanfaatkan minion wave yang berjalan. Apalagi dalam keadaan lihat narasinya, dia mengetahui, dia mendeteksi A8 Pups ada di dalam area jungle, jadi udah pasti bakal melakukan setup terlebih dahulu dan Founder setengah darah, tapi itu yang malah berbahaya. Founder malah bisa memberikan 4.000 damage kepada teman-teman dari Big Hero Beta ketika berkumpul seperti itu. Nah, Kesu dengan Tyrant Revenge yang RV begitu free hitnya mendapatkan karena narasi. Setup counter dari A8 Pups sangat baik. Dan Kitty mencoba untuk kabur dengan Wisp by Wisp setelah ada Federal Ice yang udah di pop up. Di CS dengan ada 1 konsil. Mencoba untuk mendapatkan karena Founder dan Foundernya tidak bisa bertahan lagi. Remote manipulation hanya sebentar saja dikeluarkan. Karena lihat Last hadir untuk memberikan damage yang begitu maksimal dengan adanya satu crossbow. RV hilang, tapi Last kali ini masih berjaya di arah depan, membuat dari Richie Kesu bahkan cukup sekarat. Kesu yang mau pulang, Federal Ice di pop up dan lihat bagaimana dari kita terlalu gegabah bahkan Federal Ice nafsu membunuh kawan dan akhirnya killing spree berhasil dikantongi oleh Bran. Walaupun Lord kali ini sudah berada di tangan dari Bigetron Beta. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari skenario teamfight-nya terlalu banyak trade kill, namun jujur ini menguntungkan sekali bagi A8 Pups. Karena Brand-nya juga dapetin ke arah point kill dan QT. Sehingga dengan Lord yang berjalan ke arah mid lane, mereka tidak sempat untuk melakukan setup dari Big Hero Beta. Mereka harus menunggu terlebih dahulu dan QT untuk muncul ke dalam lane of dawn. Dan Jaskar harus lebih berhati-hati karena ada Brand di sana. Quad Shadow Kill bisa dilakukan, tapi ingat juga bahwa Brand harus mundur.
Karena dengan informasi sudah didapatkan dari Magic Sentry, ini mengetahui formasi di mana Narashi dan Audi CS show di arah bawah, sehingga lihat Shadow Kill ready banget untuk langsung membackstep ke arah dari Lastnya. Tuh, Lastnya bakal coba untuk hincer begitu saja, nggak ada Shadow Kill dan bakal ada Spear of Destruction coba untuk di pop up. Belum bisa instant kill terhadap Last karena damage-nya juga terbagi oleh Audi CS yang begitu setia untuk menemani Jasgar. Di sini benar-benar harus cari posisi yang tepat, harus bisa melakukan setup. Arfi di sini makin lama makin sakit. Dengan udah menit ke-16 sekarang, dia pegang Inspire dan Richie dengan positioning yang cukup baik. Baru tumbang 1 kali. Walaupun dari tadi kalau aku lihat dari reward manipulation ya, ini berkali-kali gak terlalu efektif. Jarang lah untuk kita lihat momen dari reward manipulation, karena ketika dia buka reward manipulation, langsung ada jawaban juga dari Audi CS, yaitu lalu zoning out. Dan Narashi dengan begitu banyaknya badan yang bisa ia bilang bukakan, apalagi dengan split ini banyak banget yang bisa ditangkap. Entah itu Founder, entah itu mungkin nanti akan menuju kepada Richie. Apalagi Richie kan kalau reward manipulation diem, dia akan sangat mempermudah stack daripada split untuk digunakan nantinya untuk regen HP daripada Narashinya itu sendiri. Cuma kalau kita melihat sedikit dari bagaimana draft yang dimiliki sama 8 Pups, ingat dia bawa assassin atau bahkan damage dealer jungler. Jadi di late game sudah pasti untuk damage 8 Pups itu lebih cukup ketimbang teman-teman dari Bigetron Beta. Hanya saja tinggal manfaatin gimana caranya untuk mempick off ke arah e-retail daripada Last. Ini Last benar-benar tidak tertangkap sih di lini belakang, sehingga dia bakal sulit sekali untuk digapai. Dan memang sekalinya tergapai Bigetron Beta yang malah tidak memiliki damage secara konstan, dan mereka yang harus lebih setup terlebih dahulu. Mungkin dari 8 Pups harus bisa coba untuk bermain split push dengan dia punya peran. Bahkan dia juga punya arti. Juga bagaimana backup yang akan dilakukan, yang seperti ini dilakukan Arfi akan mencoba untuk muncul di map, atau mungkin Founder yang akan muncul akan memberikan pancingan-pancingan, memberikan informasi bahwa Bigetron mungkin akan segera ke sana, tapi enggak. Mereka akan coba untuk mirroring di arah bottom lane-nya juga. Mereka benar-benar pengen menguasai karena Lord-nya ada di arah bottom lane. Mau nggak mau, ini sebenarnya dua lane harus coba untuk dikuasai oleh Bigetron kalau mereka pengen tetap steady dengan momentum yang mereka punya sekarang. Iya, kalau misalnya kita berbicara soal steady, mereka bisa memaksakan split push ini terjadi karena memang mungkin ada chance mereka bisa memanfaatkan 4 pemain di arah top lane dan Founder yang bakal men-zone out di arah Lordnya. Tapi semenjak melihat kehadiran dari Last, kayaknya malah menurutku Bigetron Beta yang harus lebih ready sih. Kayak Narashi di sini poinnya udah penting banget, dia nge-zone out di arah jungle biar nggak ada gengki. Tapi Audi CS yang bakal di-all-in. Dengan ada satu teroris ada defense, tapi Keisui masih selamat di arah belakang. Udah ada Shadow Kill dan Jasgar kehilangan Immortal. Lihat Lastnya tiba-tiba hadir, tapi ternyata itu adalah jebakan yang membuat dari Lastnya hilang. Bersama dengan Jasgar dan dia momentum bagi A8 Pups membalikan keadaan mereka. Narashi coba untuk dihajar begitu saja. Immortal yang pecah dan kali ini Keisui benar-benar menunjukkan kualitas permainannya. Mendapatkan satu orang di arah belakang, tapi momentum kali ini A8 Pups berhasil ngamanin Lord dengan setup yang begitu cantik, setup yang begitu manis. Melihat dengan awalnya Last sendirian di arah top lane cukup terlambat untuk membackup teman-temannya, dan bahkan dia harus ditumbangkan. Wah, itu Last benar-benar movement yang sangat fatal sekali ketika memang tidak ada informasi di dalam rumputnya. Tiba-tiba ada Tyrant Rage, Tyrant Revenge, Tyrant Rage ready, dan bahkan Arfi ready juga dengan Spear of Misery-nya. Dan ini membuat Bigetron Beta jadi kesulitan. Mereka malah harus setup terlebih dahulu dan mereka harus mempertimbangkan kembali karena Keisui ready dengan flickernya, dan ini bisa jadi momentum titik balik daripada A8 Pups. Semenjak tadi mereka benar-benar tertinggal dari segi gold, lihat mereka sekarang udah leading lagi goldnya, udah pegang lagi kendalinya. A8 Pups benar-benar memanfaatkan one game moment. Apalagi untuk kelasnya yang baru selesai dari Husklaw, mungkin menurutku agak sedikit bisa dibilang tanda kutip terlambat. Karena memang untuk sekarang Arfi bakal lebih power secara dia marksman attack speed, berbeda dengan yang kritikal daripada Last itu sendiri. Necklace of Durance, pilihan item yang bagus banget buat Richie. Jadi sebagai lini depan, Narashi tidak akan mendapatkan regen yang begitu banyak, dan kali ini dari Last juga tidak akan bisa memainkan Husklaw-nya secara maksimal. Ya, ini dari Bigetron Beta, setidaknya mereka masih punya best turret dan Lordnya benar-benar ditahan banget, di freeze semuanya oleh teman-teman A8 Pups, sehingga dari Super Minion akan terus melaju di area bottom lane. Bukan cuma untuk diamankan, ini benar-benar Keisui jadi harapan bangsa untuk sekarang. Momentum-momentum yang maksimal harus dia ciptakan sekali lagi
untuk bisa menjadi finishing touch yang baik untuk mengamankan poin 1 bagi A8 Paps. Kesu masih mencari-cari momentumnya, masih mencoba untuk melakukan satu serangan ke arah depan sana. Tapi dengan satu Lord masih bisa diamankan begitu saja oleh teman-teman dari Bigetron. Fedor Ice mukul mundur dari A8 Paps, masih aman sentosa, masih belum ada pertikaian yang terjadi. Tapi lihat narasi, masih bisa selamat, masih ada split, tapi di arah belakang sana Arfi cukup punya damage, tapi di arah belakang sana Bran masih punya kuat shadow untuk mundur ke arah belakang karena tiba-tiba udah CS berhasil memeluk dirinya. Jaskar tiba-tiba ketahuan sendirian, udah mulai ada possible dari Reward Manipulation di arah belakang sana, nggak ada yang bisa masuk ke arah Richie. Dan lihat Jaskar yang tumbang, ODCS gak punya immortal, Reward Manipulation masih terus pop up dan akhirnya ODCS tumbang. 2 orang tidak selamat. A8 Pub terus memberikan tekanan yang signifikan terhadap Bigetron Beta. Aku punya satu pertanyaan sih. Last tidak menggunakan heavy crossbow, dia tidak membuka ultimate-nya. Padahal tadi adalah team fight yang begitu besar menurutku, dan itu adalah kesempatan untuk dia bisa menggunakan ultimate-nya karena Brand itu ada di titik yang jauh banget di arah top lane. Dengan tumbangnya Just Guard dan AUDCS ini menjadi kerugian bagi Bigetron Beta, dan Lord akan lebih secure bagi A8 Paps karena tidak ada point retribution yang bisa digunakan dari kubu Bigetron Beta. Apalagi kali ini ada yang tertangkap lagi dan Tyrant Rage bahkan menuju ke arah narasi. Narasi selalu memberikan badannya dan selalu menerima Tyrant Defense dari Kesu, tapi itu udah cukup. Bahkan nge-trigger dari Fedor Isaac dan Kitty. Again, A8 Paps bakal coba untuk ngamanin Lord yang ke-4 kali ini untuk mereka. Dan bahkan tanpa ada tekanan signifikan dari Bigetron karena lihat bagaimana Jaskar baru saja respawn, yang membuat dari Bigetron harus ekstra kerja keras lagi. Ini momentum sih dari A8 yang membuat keadaan berbalik secara signifikan, Bro. Iya, dan bahkan ada beberapa mistake yang dimakan ya sama A8 Paps. Kenapa aku bilang mistake? Karena emang kebetulan Bigetron Beta ini lagi pegang kendali tadi di game yang kedua. Dan bahkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari kubu A8 Paps sekarang, mereka malah benar-benar coba buat balikin momentum dan memanfaatkan small mistake Bigetron Beta agar nantinya Bigetron Beta yang termakan dengan bumerangnya sendiri kali ya, lebih cocoknya. Wah, iya, bumerang jatuhnya. bumerang bener. Dan untuk sekarang lihat, mereka tinggal lebih nungguin momen aja. Ya. Kayak dari A8 Paps mereka punya Keishu flicker ready sesaat lagi. Ketika flickernya ready, yang bahaya adalah lini belakang dari Bigetron Beta. Connect sedikit aja Tyrant Rage-nya, Tyrant Revenge-nya, sudah bisa dipastikan Last akan hilang dengan instan. Apalagi dia nggak punya immortality atau bahkan nggak punya